Gila sih ini filmnya kacau Gila kali, Kle. Dia nih bisa menangin sampai 12 top penghargaan dan juga dia nih berhasil jadi pemenang di Festival Film Indonesia tahun 2021. Luar Ngasih biasa. aplaus dulu, ngasih. Aplaus. Gila. Oke, nggak nyangka ya, ternyata BBM nih udah berhasil menuju atau sudah menyentuh episode ketiganya. Aku sangat-sangat terharu udah bisa menyentuh episode ketiga nih di konten BBM ya. Dan spesial banget nih di episode ketiga BBM kali ini, kita nggak bakal nge-review satu film aja. Tapi kita bakal nge-review sekaligus 3 film di episode ketiga. Banyak kali ya? Banyak dong. Nah, spesial juga karena di episode ketiga BBM ini kita atau aku nih nggak bakal sendirian. Aku bakal ditemenin sama temanku yang udah soulmate banget dari SD. Ini kayaknya dari sebelum lahir aku udah chemistry banget sama dia nih. Sampai sekarang juga tetap barengan. Udah CS ya? CS banget ini. Aduh, oke. Boleh kenalin dulu CS-ku. Siapa namamu? Halo guys. Namaku Cokhan. Oke, Cokhan di sini bakal bantu aku ya. Dia bakal bantu aku untuk mereview 3 film sekaligus di konten BBM. Udah pernah tahu dong BBM sebelumnya? Udah pernah nonton? Udah pernah nonton? Penonton setia kali ya? Penonton setia nih, iya. nomor 1 ya? Iya. Sampai ingatku filmnya. Oh, apa aja tuh? 1, Kemah Terlarang. 2, Hub. Oh, Hub. 3, Penyalin Cahaya yang pemenang FFI tahun 2021. Itu dia. Film yang kita bahas ini namanya adalah Penyalin Cahaya. Ini tuh juara Festival Film Indonesia tahun 2021 yang saudaranya itu namanya adalah Regas Banuteja. Nah, fun fact-nya nih ya, biar kita tahu juga ya. Regas Banuteja ini nggak cuman pernah ngedirect satu film aja, tapi udah banyak kali film yang pernah dia direct deh. Tapi Penyalin Cahaya ini kan film yang panjang pertamanya dia kan? Iya betul, ini tuh film panjang pertamanya, tapi sebelum itu dia juga udah pernah ngedirect film-film pendek sebelumnya. Apa aja tuh? Apa aja tuh? Nih, kita kasih tahu aku dokumen data-datanya nih ya. Buat di tahun 2014, ada namanya filmnya tuh judulnya Lemantun. Nah, tuh habis itu 2015 almarhum nih Lembu Sura ya? Iya, betul sekali 2015. Habis itu 2016 Oke. Apa nih? Prenjon. Salah. 2016 itu ada namanya Prenja judul filmnya. Habis itu ada lagi nih tahun 2017. Itu belum, 2016 ada 2 film nih. Yang 2016 ini ada lagi nih The Floating Chopin. Itu judulnya bahasa Inggris ini. Not my style. Ya, not my style, not our style ini. Habis itu 2017 ada lagi nih, judulnya itu adalah Warmest Regards from a Dog. Itu 2017. Habis itu ada lagi nih. Itu film Tak Ada Yang Gila di Kota Ini. Itu tahun 2019. Terus yang terakhir itu ada film Penyalin Cahaya tahun 2021. Dan yang paling baru nih ada gini. Karena juga ada film Budi Pekerti itu tahun 2023. Dan ini nih Penyalin Cahaya ini yang film panjang pertamanya ya, dan langsung bisa juara deh tahun 2021. Gila sih. Sama menang 12 penghargaan gitu deh, yang mantap. Nah, sekarang nih ya, kita bakal nyeritain dulu nih gimana cerita singkat dari filmnya itu. Nah, jadi kalau secara singkatnya tentang film ini tuh, jadi film itu Penyalin Cahaya ini menceritakan seorang mahasiswi yang bernama Suryani. Dia ini merupakan seorang mahasiswa yang cukup berprestasi lah bilangnya, kayak aku. Berprestasi banget om. Gila sih. Punya beasiswa, dapat beasiswa dia. Habis itu dia juga sering ikut ngerjain side job lain gitu. Di luar tugas kampusnya gitu. Nah, ini mahasiswa yang berprestasi di kampusnya, dan dia ini juga ikut membantu untuk membuat website gitu deh untuk salah satu kegiatan mahasiswa yang bernama Teater Matahari gitu. Teater ya nih. Tapi nggak ikut teater apa ikut dia? Nggak ikut dia cuma bantu buatin website aja nih. Nah, habis itu Teater Matahari ini dia nih ikut lomba deh, dan akhirnya dapetin juara. Nah, gara-gara dapat juara tuh Suryani juga dapat apresiasi dong dari Teater Mataharinya gitu. Nah, setelah itu akhirnya mereka merayakan kemenangan lah nih, dan Suryani ikut berpesta. Nah, ternyata nggak cheer lagi tuh, udah terbang, udah ke alam ketujuh itu. Nah, habis itu pas mereka lagi cheer tipis-tipis nih, mereka berpesta. Nah, keesokan harinya ini ternyata Suryani ngerasa ada yang janggal nih. Kenapa tuh?
Penasaran kan? Kenapa dia Penasaran. janggal tuh? Nah, ini ngerasa yang janggal. Dia menyadari bahwa ternyata di semalam harinya tuh pas lagi cheer ini nih, dia tuh ternyata kayak ada yang apa ya, melakukan hal yang seharusnya nggak dilakukan lah. Iya, betul, sering tidak senonoh dilakuin ke Ci Suryani nih. Nah, ini membuat masa depan Suryani terancam gitu loh. Beasiswa nanti dicabut. Tuh, dikucilin teman-temannya, Diusir. gitu-gitu. Nah, habis itu akhirnya si Suryani ini punya tekad dia untuk melakukan investigasi, Menyelidiki. Iya betul, mengulik, menyelidiki siapa sebenarnya yang udah jadi dalang kan ini, dalang dari yang udah melakukan hal tidak senonoh itu. Dan itu tuh kita bakal dari awal sampai akhir bakal mengikuti kisah perjalanan petualangannya si Suryani buat investigasi pelakunya. Menarik sekali bukan? Menarik sekali. Siapa aja yang pelakunya tuh? Penasaran kan jadinya? Kita nonton belum? Belum ya? Sayang sekali deh. Kita melewatkan kesempatan berharga di hidup kita, harus nonton pokoknya guysnya. Tapi sebelum nonton kita review dulu, oke? Oke. Nah, abis itu, nah ini juga ada cerita singkatnya, itu tadi cerita singkatnya. Rating dari film Penyerahan Cahaya dari IMDb adalah 6,8/10. Tuh. Gila sih ya ratingnya untuk sutradara pertama kali yang film panjang itu. Iya sih, 6,8 tuh gimana bilangnya, tapi nggak apa juga sih, kan dia juga udah menang gitu loh di FFI ya, gacornya itu. Gacor kali. Kasih aplaus dulu buat saudaranya ya. Nah, udah ada Banu Teja ini luar biasa ini, panutan, role model ini. Role model ini. Nah, sekarang kita udah masuk di segmen keduanya ya. Ini bedah film. Nah, kita bedah dulu dikit di filmnya nih. Kita bakal bedah isi film itu dari segi alurnya gimana, habis itu plotnya gimana, habis itu penokohannya juga perlu kita bahas biar kita juga tahu gitu gimana nanti. Biar adalah bayangannya juga mereka dikit pas denger review kita nih. Kita bahas mana dulu nih? Apa dulu kita mau bahas nih? Alur, plot, penokohan? Kayaknya alur aja. Alur dulu ya? Iya. Alur nih aku udah catat nih. Nah, untuk alurnya tuh kemarin kan aku udah review juga nih film Hope ya di episode kedua BBM. Nah, kemarin aku jelasin juga di film Hope tuh pakai alur linear namanya deh. Alur linear. Nah, sekarang di film Penyerahan Cahaya ini juga sama, dia pakai alur linear. Nah, sama juga kayak aku bilang di episode kedua itu. Nah, untuk alur linear nih nanti bakal ada tampil penjelasan di bawah sini terkait alur linear itu apa. Ting. Nah, ting nanti kita ya, ada tingnya ya, tolong editor ya, dikerjakan itu ya. Nah, alur linear itu apa? Di episode juga aku jelasin. Buat kalian yang penasaran bisa langsung cek episode kedua juga bisa. Nah, selanjutnya nih untuk di bagian plotnya. Nah, gimana tuh plotnya? Di plotnya tuh, menurut aku dan beberapa teman-temanku yang udah nonton kemarin ya, di plot ini tuh agak bisa dibilang maksa kali lah. Sebenarnya ceritanya itu kayak simpel aja gitu loh. Ini Suryani kan dia bantu teater Matahari itu menang, ikut party, cheer tipis-tipis, terbang. Ya terbang. Habis itu dia udah mabok nih, terus dia selfie. Terus selfie itu kesebar ke sosmed pas dia lagi cheer. Oh itu dia makanya mau nyelidiki itu. Iya betul sekali. Nah itu tuh akhirnya kan besok dia dicabut nih. Terus akhirnya tuh malah jadi kemana-mana gitu loh, plotnya kayak nggak jelas nih apa sebenarnya nih tujuannya si Suryani, dan juga sampai kemana-mana gitu loh, komplikasinya nyebar, dan itu ada resolusi yang ngasih penjelasan atau jawaban gitu loh terkait dari apa sebenarnya di ending tuh juga gitu. Jadi kayak nggak ngejawab gitu loh siapa sebenarnya yang nyebarin fotonya. Nggak terjawab itu? Nggak jawab, antara mungkin dia sendiri atau mungkin ada orang lain, nggak tahu itu lagi terbang soalnya. Menurutku juga dari segi alur plot dan itu aja lah alur plotnya. Terus untuk di bagian penokohan dah nih ya. Menurutku ini adalah satu tokoh yang cukup menarik perhatianku sih. Si Suryani nih? Iya. Betul, tahu kali Ki? Kok tahu Ki? Kan udah konet telepati bro. Telepati kita ya? Iya dong. Ini tuh, si Suryani ini menurutku menarik perhatianku banget sih. Selain karena dia cewek ya. Karena juga cantik ya? Oh cantik kali dong. Tapi udah punya pacar. Siapa? Gitu. Siapa punya pacar? Aku lah pacarnya. Bohong. Nah, menurut kenapa aku bilang si aktor Suryani ini atau tokoh Suryani ini yang diperanin sama Xenia Cinnamon ini menarik perhatianku ya, itu tuh karena di pas ada salah satu scene yang memperlihatkan di mana nanti ada nama temannya itu Amin. Jadi ketahuan nyimpen suatu barang yang sangat tidak boleh dikasih tahu. Betul, keep secret, very secret, private. YTTA. YTTA. Ini
film tadi gue bilang kan, ini tuh barang yang benar-benar kayak harusnya tuh nggak ada orang tahu, tapi akhirnya kepergok sama si Suryani. Dan pas itu tuh benar-benar kayak suasananya langsung campur aduk dan emosiku langsung dibuat kayak pas ngeliatin simpanan yang disimpan sama Amin tuh loh. Kayak benar-benar pas si Suryani itu kan marah tuh, dapet banget tuh penuh kayak swear. Pas si Suryaninya kesel, aku juga ikut kesel sama si Amin nih. Makanya kayak di situ tuh aku bisa bilang dapet lah nih penokohannya, karena emang pas tuh ekspresinya si Suryani, bukan Xenia Cinnamon ini, itu yang marahin Suryani. Dapat kali dia pas marahnya tuh bisa lah memainkan mimik momok wajahnya itu loh, kayak bener-bener kelihatan real marah gitu loh. Real, no fake. Nah selain itu juga ya, karena tadi kita udah ngoceh-ngoceh soal review-an kita nih, soal filmnya dari segi alur plot dan juga penokohannya, kita di BBM nih juga perlu untuk memperlihatkan opini-opini dari netizen deh. Gitu. Biar semua juga, opini? Nggak semua juga dong, capek tanganku ini, tangan 2. Nggak bisa aku ngumpulin semua. Cuman beberapa komen-komenan yang bisa dibilang ya agak menarik perhatianku juga lah. Selain Suryani dan menarik perhatianku, komen-komen juga ada menarik perhatian. Nanti ada beberapa komen-komenan, kayak tunjuk ke kiri nanti bakal ada komen muncul. Benar. Itu nih. 1, 2, 3, tunjuk deh. Itu komen pertama tuh. Ada lagi. Tunjuk ke kanan deh. 1, 2, 3. Ada lagi deh. Tunjuk ke depan. Ke depan. 1, 2, 3. Banyak lagi komen-komennya, nanti bakal muncul-muncul juga. Di atas mau di mana aja? Iya, nanti aku muncul-muncul. Tolong editor di handle ya. Permintaan kita ya. Nah, tadi itu kan udah tentang komenan-komenan negatifnya nih, Dek ya. Sekarang nih biar balance nih, hidup tuh harus seimbang juga ya kan. Seimbang. Ada positif berarti nih. Ada positifnya juga. Berarti kita sama bakal kayak ini tampilin. Betul. Kok kita tahu? Filosofinya Gila. betul sekali. Nah, kenapa aku dari episode 1 nih terus pakai kayak slayer ya ini ya, yang ada motifnya hitam putih ini ya. Karena ini tuh ada filosofinya. Apa tuh? Kita belajar filosofi sekarang dulu sedikit-sedikit Gila ya. sih. Nah, Shellku ini kenapa bisa bermotif pakai ini warna hitam putih ini? Karena ini tuh bermakna tentang keseimbangan hidup itu ya. Jadi kayak hitam ini melambangkan tentang hal yang negatifnya, dan putih ini melambangkan tentang hal positif. Jadi dia satu gitu. Jadi dalam satu ini ada saling berdampingan gitulah, negatif positif. Jadi nah, lanjut dulu nih. Sekarang kan kita bakal nampilin dulu nih tentang komentar-komentar positifnya. Nunjuk lagi. Aku tunjuk lagi nih. Jangan lagi. Canda kemana? Bebas. Ke kanan dulu sekarang. Kan positif. Itu nih. Oh, ya. 1, 2, 3. Gila sih. Lanjut ke kiri lagi. 1, 2, 3. Lagi 1 deh. Di mana? Ke atas sekarang. Ke atas. Iya. 1, 2, 3. Banyak lagi sebenarnya, nanti bakal tampil-tampil lagi kayak tadi. Gitu. Gimana? Udah nih. Sekarang kita bakal sampein rating yang bakal kita kasih buat film ini. Karena Ki belum nonton nih, jadinya aku lu ngasih rating sendiri. Tar abis nih Ki udah nonton, Ki ngasih ratingnya gitu. Tar li aku kasih rating li ya. Untuk dirimu sendiri berarti? Ya, buat filmnya dari pribadiku. Nah, untuk dari aku pribadi bakal ngasih nih film Penyalin Cahaya nih ratingnya ya 7,5/10 lah. KKM lah ini ya. KKM pas ini. standar banget ini. Enggak sih standar bilangnya ya, KKM lah bilangnya. 7,5/10. Nih kenapa sekarang nih aku bakal ngasih rating segitu? Kenapa aku ngasih rating kayak gitu? Ada penjelasan sedikit. Karena untuk genre misteri yang kayak Penyalin Cahaya ini yang mencari masalah-masalah gitu, awalnya mungkin tak lihat seru ya si Suryani ini kayak menggebu-gebu terus semangatnya buat mencari masalahnya nih gitu, kemana-mana gitu. Kayak bakal seru gitu loh misterinya. Cuman kayak semakin berjalan nih kayak jujur-jujuran nih ya, jujur-jujuran aja gitu ya. Jujur-jujuran nih ya. Aku tuh sebenarnya kayak ya itu udah tadi bilang di plot itu loh agak sedikit kurang dapat jawabannya maksanya. Endingnya juga menurutku ya agak bermasalah aku sama endingnya nih. Kenapa dia? Ya kan nggak boleh spoiler, kayak belum nonton gimana sih? Gitu, makanya nonton biar tahu juga. Nah, gitu. Tapi selain itu juga kenapa gue bisa ngasih 7,5 ini kan pasti ada plusnya gitu lah. Kenapa ngasih rating ini? Karena jujur juga nih, Dek. Aku suka kali ini, Klen. Sama set tempatnya, sama beberapa set propertinya nih. Kayak wow gitu. Wow banget, terkejut pokoknya aku nih. Kenapa aku terkejut kayak apa ya? Menurutku setnya di tempat contohnya di tempat pas si
di rumahnya Amin tuh yang tadi aku bilang yang kepergok tuh. Di situ lumayan lah untuk tempatnya juga sih lumayan, emang menurutku bagus aja. Bagus banget. Bagus kayak tata cahayanya, habis itu set-set propertinya segala macem. Itu lumayan bagus. Di rumahnya Amin juga tapi di lantai satunya nih. Cuman di lantai 1 apa? Ada kayak tempat fotokopi gitu. Itu tuh menurutku kreatif juga, dia menciptakan sebuah kayak apa istilahnya, ilustrasi gimana mesin fotokopi itu tapi dibuat beneran kayak dari dalamnya itu kelihatan gitu loh gimana mesin fotokopi ini berjalan gitu. Ada nanti scene-nya gitu. Kenapa aku bisa bilang itu tuh sangat-sangat bagus dan kreatif juga. Nah, karena di tadi film pertama tuh udah film panjang lah bilangnya nih ya. Sekarang lagi 2 film nih kita bakal bahas film-film pendek. Punya teman kita kayaknya. Iya, betul sekali dong. Kayak walaupun film-film yang udah kayak bisa dibilang lumayan gede gitu kita bahas-bahas di episode sebelumnya, tapi yang sekarang nih film-film dari teman-teman kita, karya-karya filmmaker Bali atau film-film muda yang baru-baru ini tuh juga harus kita bahas tentunya. Biar tahu lah. Biar tahu juga, biar juga bisa nonton gitu. Nah, film apa nih deh? Yang pertama deh. Yang pertama tuh ada film Panik ya dari teman kita. Iya, Panic. Ya, ini Panicnya dalam bahasa Inggris nih. Oh, Panic. Panik. Bukan panik. Bukan panik. Ini Panic. Untuk di Panic ini ya, ini tuh film temanku, teman Ki juga. Nah, ini tuh dari segi alur kita komenin. Gimana tuh? Alurnya ini Linear. Linear sih. Ya, ini tuh alurnya linear gitu. Sama kayak ya film Jalan Cahaya kemarin, film Hope itu juga itu alurnya linear. Nah, dan juga untuk plotnya menurutku lumayan karena kayak di endingnya untuk film Panic ini lumayan ngena juga lah, karena pokoknya Panic ini tuh secara singkatnya adalah menceritakan kayak seorang siswa anak muda, ya misalnya siswa laki-laki ini ya, dia ini kisahnya tuh lagi terlambat mau masuk ke sekolah gitu ya. Tapi di endingnya tuh ternyata itu tuh hari Minggu, jadi dia kayak kepupungan lah bilangnya kalau di Bali ya, kepupungan gitu. Nah, untuk dari penyutradaraan di film ini tuh menurut kita apa aku ya, kita lah ya bilangnya bahasanya kita ini tuh agak kurang logik ya, karena kan dia lihat HP tuh kayaknya. Ya ada pokoknya nanti kita tampilin di scene-nya tuh dia ini kayak baru bangun terus dia ini malah lihat HP gitu loh, buat lihat alarmnya kan bunyi tuh tapi lihatnya di HP. Logiknya yang kan kita harusnya ada tanggal sama hari apa. Iya, karena pas di scene di awal itu juga dia ngeliat HP-nya tuh lumayan lama, jadi kayak ngestaknya lihat HP itu lama. Kecuali kalau emang harus banget pakai HP nih, bisa kalau dia lihat bentar habis itu langsung balik HP kayak langsung bangun dari tempat tidur. Tapi ini kayak lumayan lama gitu, dari bangun dari balik HP terus matiin alarmnya baru dia langsung bangun dari tempat tidur. Itu menurut kita agak ya kurang logik aja, karena harusnya pun kalau kita matiin alarm pun bakal kelihatan tetap ada tanggal sama harinya gitu. Jadi kurang logik, mendukung aja lah untuk kisahnya yang pengen dibuat dia nih kepupungan dan lupa hari. Oh iya, penokohannya deh, belum deh. Untuk dari judulnya kayak dibilang panik, menurut kita juga dari segi penokohan si tokoh ini kurang dapet gitu ekspresi paniknya. Kenapa kita bisa bilang gitu? Karena nggak terlalu banyak gitu shoot yang memperlihatkan ekspresi paniknya si tokoh ini. Nggak ada yang close up. Ya, nggak ada yang benar-benar kayak memperlihatkan secara jelas gitu loh gimana ekspresi si siswa ini yang terlambat ini, yang panik ini. Kayak cuman diliatin dia yang gerasa-gerusuk ngeluarin baju, dan itu pun menurut kami juga nggak terlalu gerasa-gerusuk gimana. Kayak masih kurang dapat aja paniknya, dan juga itu kurangnya di permainan ekspresinya, kurang di shot aja. Gitu sih. Nah, mungkin di nextnya saran kita sih kalau mau melihatkan ekspresi gitu bisa lebih diambil beberapa gambar yang close up. Ya, close up lah ya. Pokoknya detail gitulah ya, liatin ya. Jangan nggak terlalu white banget. Kebanyakan gambar white sih kemarin ya di film itu ya. Sekarang ada lagi satu film nih. Nah, satu film lagi nih, Dek. Apa tuh? Punya teman kita juga. Sama orangnya? Sama, tapi filmnya beda dong. Nah, nih ya. Ini nih film yang kedua nih itu judulnya adalah Scam. Scam. Pernah di scam nggak? Nggak sih. Oh, enggak. Jadi cerita singkatnya adalah film Scam ini menceritakan kayak ada seorang anak perempuan bernama, nggak sih anak ya, kayak bisa dibilang udah remaja lah ini ya. Udah dewasa. Ya, udah dewasa sih bisa bilang nih. Bernama Ayu. Dia nih seorang anak yang bisa dibilang pemalas, dan juga nih lebih tepatnya dia nih penganggur.
Nah ini si Ayu ini adalah seorang pengangguran yang memang sifatnya itu pemalas. Nah diceritakan di suatu hari ini pas dia lagi asik-asik rebahan nih, dia kayak ngelihat ada situs kayak apa bisa dibilang ya, peminjaman online gitulah. Bukan, nyari Bukan. kerjaan, Dari web kerjaan. Oh iya, ini dia nonton paling gini nih, paling ngelaktain dia nih, paling teliti dia nontonnya. Oh, Jadi karena dia disuruh sama ibunya nyari kerja. oh, habis itu? Habis itu dia cari web kerjaan di situ, ternyata webnya tuh scam. Oh, makanya judulnya scam. Ah. Oh, habis itu akhirnya gimana tuh? Akhirnya ya ilegal. Oh, kena Webnya scam itu aja. kena scam Oh, aja. dia nggak dapat kerjaannya, Nggak nggak dapat uangnya, Nggak. dapat apa man? dapat hikmahnya. Oh, hikmahnya aja ya. Itu kayak tahu kenapa tadi nyuruh aku yang cerita. Ya, support Siki. Oh, super dikit. Nah, itu untuk cerita singkatnya untuk di film scamnya. Nah, dan juga untuk alurnya ini masih sama sih ya, pakai alurnya linear ya. Kayak nggak ada flashback segala macamnya. Dan masih maju gitu alurnya. Di film Panic juga gitu, di film scamming juga gitu. Nah, tapi di bagian plot nih kita komenin dikit nih. Menurut kita nih, plotnya ini kayak kurang pas aja gitu ya. Menurut kita. Karena dari awal tuh juga Awalnya aku nggak tahu apa yang di scam itu. apa sebenarnya yang di scam ini apa nih, kerjaannya kah, apa gajinya kah, apa-apanya kita nggak tahu nih apa sebenarnya tujuannya. Kayak masih dari awal tuh juga arah film ini belum jelas gitu tujuannya mau mengarah ke apa nih scamnya gitu. Dan juga ya dari segi penyutradaraan juga kita ada satu scene dia di menit 1 menit 54 detik itu ada kayak hal yang menurut kita agak janggal sih. Nah, dia ini sebenarnya lagi bengong, tapi kita nggak tahu juga bengong ini apa. Karena apa bengongnya? Habis itu pas nanti tiba-tiba ada close up ngeliatin HP yang lagi pegang ya, dia lagi buka sosmed tapi nggak dilihat sama si Ayu nih. Jadinya kan kita lah ngapain dia bengong, nggak ada Konteksnya. Konteksnya nggak ada gitu. Kenapa dia bengong gitu? Jadi kayak kita berpikir juga nih kenapa sebenarnya bengong, nggak nyambung aja sih gitu. Mungkin kan nextnya Bisa bisa sambil main HP atau gimana, atau kalau emang dia lagi bengong aja, nggak usah sambil buka HP gitu. Itu pentingnya kita untuk memperhatikan ada namanya mise-en-scene. Nah, agak ditampilin ya, apa itu mise-en-scene ya, biar kalian juga tahu informasinya ya. Gitu deh untuk film Panic dan juga Scam. Nah, kira-kira nih, Dek, sebelum itu kita kalau kasih rating berapa buat film? Berapa kita kasih rating kira-kira? Dari Panic dulu lah, Panic dulu. Kayaknya sih 5 ya. 5 per 10. Oh, sama deh. Sama. Nah, yang Scam nih ya agak turun dikit lah ya. Kasih 4 lah, 10. Gak apa-apa, kan juga baru mulai nih. Nggak apa sih. Oke, jadi itu dia ya buat episode ketiga dari BBM, bahas movie. Kurang lebih itu dia 3 film yang kita review. Penyalin Cahaya, Penyalin Cahaya, Panic sama Scam. Nah, jadi itu. Terima kasih buat penonton setia BBM yang udah nontonin konten kita sampai episode ketiga. Nggak nyangka ada episode ketiga aja. Terima kasih, dan seperti biasa, sebelum kalian beranjak, jangan lupa untuk selalu tekan tombol jempol yang ada atas, jangan ada bawah dipencet. Pastinya langsung dipencet. Oke, jangan lupa nonton juga, Dar. Iya, pasti dong. Habis itu jangan lupa subscribe-nya dipencet dong, biar kita juga makin semangat. Sampai kita bisa ngundang lagi nih peneka Ubud nih buat kesini lagi. Gitu. Dan juga buat kalian juga yang mau ngasih opini kalian tentang film-film tadi kita bahas, atau mungkin saran-saran film lain yang kita bahas, langsung tulis ya di kolom komentar. Oke? Kita pamit dulu. Mau ngajak dia nonton biar dia juga tahu apa itu Penyalin Cahaya ya filmnya. Ngajak peneka Ubud dulu nonton sambil beguling kayaknya enak. Beguling dong. Oke? See you di next konten BBM. Sampai jumpa di next BBM episode keempat. Dadah. Dadah. Dadah.